Kita mulai sebentar lagi untuk webinar kita siang hari ini. Saya akan ingin bertanya kepada para peserta yang ada di rumah atau dimanapun berada untuk motivasi atau dorongan untuk ikutan webinar ini. Saya akan coba tanya salah satu saja sebelum saya akan menyapa narasumber satu persatu. Saya akan coba tanya 79. Yustina Rantengan. Halo, selamat siang, Linda. Halo, selamat siang, Linda. Oke, berarti saya coba cari. Untuk 26, ada 26? Citra Pondak. Oke, selamat siang Citra. Halo. Oke, saya coba lagi nomor 35. 35, Elisa Dayanti Sembiring. Halo, selamat siang Elisa. Siang. Siang, terdengar suara saya dengan baik? Terdengar baik, Bu. Videonya bagaimana? Apakah baik di sana? Baik, Bu. Baik. Oke, Elisa. Halo, Elisa. Halo, Bu. Aku mau nanya nih, motivasi Elisa ikutan webinar apa sih? Salah satunya pasti karena gimana ya, Bu? Kurang motivasi juga sih untuk belajar selama pembelajaran daring ini gitu. Jadi mau ingin belajar ya, ingin belajar dan lebih ingin tahu lagi ilmu, menambah ilmu dan wawasan, itu yang paling penting ya. Iya, Bu. Oke, Elisa tetap di situ sampai webinar selesai, jangan kemana-mana, jangan makan juga. Oke, dalam kondisi kamera juga posisi landscape, oke? Terima kasih Elisa. Iya, Bu. Oke, saya akan sapa dulu untuk narasumber kita. Apakah Ibu Hillary Brigita Lasut sudah ada di tengah-tengah kita? Halo, selamat siang Ibu Hillary. Oke, sepertinya Ibu Hillary dalam persiapan. Ya, tepat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat kita akan memulai webinar kita pada hari ini, ya. Tapi sebelum itu kita akan menyaksikan untuk tarian dari Amanda Enterprise berupa tarian kreasi sifat tokaan dari daerah Sulawesi Utara. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kepada yang terhormat Ibu Hillary Brigita Lasut, SHLLM, beliau adalah anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Nasdem. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Hairul Amri, Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor. Kepada yang terhormat keynote speech kita, Bapak Wiryanta, MA, PhD, Direktur IKPMK Kemkominfo RI. Dan kepada seluruh panitia di studio dan seluruh peserta webinar siang hari ini, salam semangat. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua masih diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan untuk bisa bergabung pada webinar online hari ini. Dalam acara webinar pada hari ini Selasa 4 Mei 2021 perkenalkan saya Reska Mahesa sebagai pembawa acara pada webinar hari ini. Webinar forum diskusi mengangkat tema mendorong semangat karya anak muda dalam problematika di tengah pandemi COVID-19 diselenggarakan oleh Ditjen IKP Kemkominfo. Untuk acara berikutnya adalah kita akan mendengarkan lagu kebangsaan kita Indonesia berkumandang. Diharapkan untuk para peserta dan hadirin untuk bangkit berdiri. Baiklah, lagu Indonesia Raya telah berkumandang. Untuk peserta dan hadirin dipersilakan kembali duduk. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Vence Bawengan. Waktu dan tempat kami persilakan. Sebelum kita memulaikan kegiatan kita di siang menjelang sore hari ini, mari kita buka dengan doa. Tapi izinkan saya berdoa menurut agama saya, keyakinan Kristen, dan para peserta yang beragama lain untuk mengikuti kepercayaannya masing-masing. Kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, Bapa yang selalu kami panggil, di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan anugerah-Mu di siang menjelang sore hari ini. Engkau boleh lagi kumpulkan kami melalui satu kegiatan ini. Mari Engkau awali kegiatan ini dengan nama Tuhan Yesus, sehingga kegiatan ini boleh berakhir dengan segala baik. Para narasumber yang akan menjadi narasumber pada siang hari ini, Engkau tuntun mereka, Engkau berikan hikmat marifat, sehingga apa yang mereka sampaikan itu semua seturut dengan kehendak Tuhan, dan boleh dimengerti, bahkan dipahami, bahkan diimplementasikan oleh seluruh peserta yang ada pada kegiatan di siang menjelang sore hari ini. Saudara-saudara kami yang sedang menjalani ibadah puasa, mari Engkau berkati mereka. Engkau sapa mereka satu persatu, sehingga ibadah mereka boleh berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, dan kegiatan di siang menjelang sore hari ini kami boleh buka di dalam nama Tuhan. Amin. Terima kasih Saudara Vence Bawengan yang sudah memimpin doa kita pada hari ini. Acara selanjutnya adalah sama-sama kita akan mendengarkan keynote speech dari Bapak Wiryanto, MA, PhD, Direktur IKPMK Kemkominfo RI. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih pembawa acara, saudariku Rizka ya. Iya Pak. Ya, izinkan saya untuk menyampaikan keynote speech, mendorong semangat karya anak muda dalam problematika di tengah pandemi COVID-19. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hillary Brigita Lasut SH LLM, beliau anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kemudian Bapak Muhammad Khairul Amri, Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat GP Ansor. Tapi juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pembawa acara Saudari Rizka dan juga moderator abang saya Ranto MH Manik. Dan tentu saya ucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik saya peserta webinar pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera atas kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam Pancasila. Yang saya hormati anggota Komisi 1 DPR RI, Ibu Hillary Brigita Lasut, dan kawan-kawan semua, tentu pada kesempatan yang baik ini kita patut bersyukur, kita patut mengucapkan, memanjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, tentu karena atas izinnya kita dapat hadir baik secara offline maupun secara online untuk mengikuti webinar pada sore hari ini yang bertema mendorong semangat karya anak muda dalam problematika di tengah pandemi COVID-19.
peserta webinar, adik-adik saya yang saya cintai. Tentu kita semua tahu bahwasanya saat ini kita sudah lebih dari 1 tahun itu mengalami masa yang namanya pandemi COVID-19. Tentu hal ini membuat kita bersama mengalami cobaan, hambatan, dan tentu juga di dalamnya juga ada blessing the gifts, bahwasanya pandemi ini juga di dalamnya juga ada berkah juga. Apa yang saya maksud hal tersebut? Karena di dalam masa pandemi ini tentu kita semua harus berusaha, harus berupaya keras untuk membaca peluang-peluang yang ada dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjalani hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Tentu saja utamanya bagi adik-adik saya, generasi muda, generasi milenial, generasi Z, dan juga Alpha tentu saja. Nah, ini kita harus tahu betul bagaimana menyikapi dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Dan saya mengajak kepada adik-adik semua, saudara-saudara semua, tentu yang namanya COVID-19 ini belum selesai. Nah, di sini perlu kearifan kita semua. Di sini kita juga perlu menahan diri, apalagi saudara-saudara saya, kaum muslimin dan muslimat pada saat ini sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tentu kita juga harus mampu menahan diri pada saat ini. Situasinya kita diajak oleh pemerintah, oleh negara untuk tidak mudik, itu penting. Kemudian berlebaran di rumah saja. Dalam rangka apa? Sebetulnya dalam rangka perlindungan terhadap kesehatan masyarakat, perlindungan terhadap diri kita dan juga keluarga kita. Nah, semangat-semangat yang demikian itu tentu saja kita tidak boleh patah arang dalam rangka untuk menyikapi, membaca peluang-peluang yang ada, dan juga bagaimana mencari jalan keluar, membaca peluang dimaksud. Jadi intinya bagaimana kita membangun tata kelola atau pengelolaan dalam diri kita sendiri, dalam keluarga kita sendiri, dalam masyarakat. Agar apa? Agar kita mampu bertahan, mampu meningkatkan kesejahteraan kita sendiri, kesejahteraan bersama, dengan catatan bahwasanya teknologi itu hanya alat semata. Jadi teknologi informasi dan komunikasi, sebagaimana kita pada sore hari ini dapat mengikuti webinar itu secara offline dan juga secara online atau daring, itu bantuan teknologi just tool, hanya alat semata. Sehingga bagaimana kita meliterasi diri terhadap teknologi sendiri, bagaimana kita menyikapi apa yang harus dilakukan, apa yang harus ada, karena teknologi sendiri kalau dalam konteks teknologi internet ini sebetulnya yang paling penting adalah IoT-nya, kontennya, isinya itu bisa bermacam-macam, bisa informasi, bisa berita, bisa sebetulnya aplikasi-aplikasi yang kita dapat melakukan aktivitas bisnis, aktivitas budaya, dan sebagainya. Inilah saya mengajak saudara-saudara semua, adik-adik saya untuk tetap bersemangat, dan semangat anak-anak Indonesia adalah semangat dalam ranah
nilai kebangsaan, bahwasanya Indonesia itu adalah negara kebangsaan, bukan negara yang lain, bukan negara agama dan sebagainya. Saya sangat berterima kasih hadir saudara saya dari GP Ansor, nanti akan bisa menjelaskan apa yang saya ingin katakan, bahwasanya rumah besar kita adalah Indonesia, sehingga anak-anak yang ada di Nusantara ini adalah anak-anak kita semua, dan kita bahu-membahu bergotong royong untuk membangun negeri atas bantuan teknologi atau transformasi teknologi digital tepatnya. Dan pada kesempatan yang baik ini saya juga ingin menyampaikan bahwasanya pemerintah dalam hal ini ingin men-switch off menuju era digital itu di 2 November tahun 2022, dan ini adalah era yang baru dan kita semua dapat memanfaatkan era tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Saya kira garis besarnya seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hillary yang tentu acara ini dapat terselenggara kerjasama antara Komisi 1 DPR RI bersama-sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Werianto MA PhD yang sudah memberikan keynote speech-nya. Jadi garis besarnya adalah kita harus menggali potensi diri kita masing-masing untuk bisa membangun rumah kita. Begitu ya Pak, membangun rumah kita, Indonesia. Baiklah, acara inti akan kita mulai. Untuk selanjutnya saya akan menyerahkan jalannya webinar hari ini kepada moderator kita, yaitu Saudara Ranto MH Manik. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Reska. Terlebih khusus saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wirayanta MA PhD Direktur IKP MK Kemkomkinfo RI atas Terima kasih, sama-sama Abang. RI ya Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya saya ingin menyapa para narasumber kita, apakah bergabung dengan kita, yaitu Ibu Hillary Brigita Lasut SH LLM, anggota Komisi 1 DPR RI. Ibu Hillary, hadir Ibu? Mana dia? Di tangan? Ibu. Ibu Hillary. Iyo. Halo Ibu. Selamat sore Bu Hillary. Iyo, mana DPR? Kasih. Jika belum siap, kita akan kembali kepada narasumber kita yang kedua, Bapak Muhammad Hairul Amri, Waketum Pengurus Pusat GP Ansor. Selamat sore Pak Hairul. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin mengulas tema kita pada sore hari ini terkait webinar forum diskusi publik dengan tema mendorong semangat karya anak muda dalam problematika di tengah pandemi COVID-19, di mana dalam acara ini bertujuan sebagai media informasi produktif pendidikan politik di era digital yang memberikan pedoman kepada generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara secara spesifik. Kegiatan ini memiliki maksud dan tujuan untuk mengetahui bagaimana peran pendidikan politik dalam mempengaruhi motivasi
bentuk dan variasi partisipasi dilakukan oleh para pemilih muda. Dan yang kedua juga untuk mencegah dan meminimalisir upaya provokasi dan adu domba oleh pihak-pihak tertentu sehingga kontestasi politik akan terlembaga menjadi sebuah bagian pendidikan politik digital yang lebih substansial. Dan yang terakhir adalah mendorong generasi muda sebagai relawan digital, buzzer politik, influencer dan follower, dan juga bisa berkampanye dengan kreatif dan santun. Oleh karena itu, di dalam hal ini kami ingin para narasumber boleh menyampaikan materi. Tapi terlebih dahulu saya kembali mengulang, apakah Ibu Haliri sudah ada di tempat? Ibu Lari? Jika tidak ada, terlebih dahulu saya beri kesempatan langsung pertama kepada narasumber kita yang kedua, Bapak Muhammad Hairul Amri, Waketum Pengurus Pusat GP Amsor. Saya persilakan Pak Hairul. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam perjuangan buat kakak-kakak, sahabat-sahabat yang sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Karena di sore hari ini godaannya semakin kuat, semakin tinggi, melihat semua makanan terasa nikmat sekali untuk dicicipi. Alhamdulillah, saya pada kesempatan sore hari ini bisa hadir silaturahim bermuajahah kepada kakak-kakak semua dalam rangka webinar yang diselenggarakan oleh Dirjen Menkominfo dan Komisi 1 DPR RI. Terlebih dahulu saya ingin salam hormat saya, salam takdim saya buat senior saya, Bapak Dr. Andes Wiranto MA PhD, selaku Direktur IKPMK Menkominfo. Mudah-mudahan beliau senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga selalu bisa mendampingi kita dalam berdiskusi dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Selamat sore, senior. Ya, selamat sore, Gus. Terima kasih, Gus Hairul. Sama-sama. Salam hormat buat keluarga. Amin, amin, amin. Dan yang terhormat, rekan saya, teman sejawat saya di DPP Garda Pemuda Nasdem yang saat ini menjadi anggota DPR RI Komisi 1 dan ini jadi anggota DPR RI termuda di periode tahun 2019 ini. Kakak Hilary Brigita Lasut, mudah-mudahan nanti beliau bisa hadir dan berdiskusi bersama-sama dengan kita. Moderator kita, Kakak Ranto M. Hamanik, dan Kakak IMC, Ibu Reska yang suaranya sangat, saya mengidolakan penyanyi lama, Kakak Ibu Vina Panduwinata, ini suaranya hampir mirip-mirip Pak Direktur ya. Dan yang terhormat juga buat seluruh peserta webinar, mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan sekaligus mendapatkan ilmu dari webinar ini di sela-sela kesibukan kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Saya ingin sedikit menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur, Pak Dr. Andes Wiranto, bahwa tentang persoalan kebaikan, ini kebaikan ini saya ingat kesan Al-Maghfur, almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, bahwa beliau mengatakan, berbuat baiklah kalian kepada semua sesama, jikalau kalian telah berbuat baik kepada sesama, niscaya tidak akan ditanya apa agama kalian. Nah, ini artinya bahwa untuk berbuat kebaikan, kita sesama anak bangsa harus terlepas dari sekat-sekat, apapun itu partai politiknya, apapun agamanya, atau apapun yang membedakan kita antara anak bangsa yang lainnya. Saya kira di dalam nas juga dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang sangat mulia terhadap orang lain adalah orang yang memberikan kemanfaatan anfa'uhum terhadap sesama. Itu Pak Direktur. Jadi ini hanya sebatas cuplikan apa yang disampaikan oleh guru bangsa kita Ki Haji Abdurrahman Wahid. Kakak-kakak semua, ini kaitannya dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu mendorong semangat karya anak muda dalam problematika di tengah pandemi COVID-19. Saya kebetulan atas nama Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor ingin sedikit menyampaikan apa yang menjadi bahasan kita saat ini, dan ini mudah-mudahan akan menambah literasi atau keilmuan khususnya buat saya secara pribadi dan umumnya pada sahabat-sahabat, kawan-kawan semua. Kawan-kawan semua, betul apa yang dikatakan oleh Pak Direktur tadi, bahwa COVID ini kalau di dalam
kita umat Islam ini puasa kedua kali kita mengalami ibadah puasa di dalam kondisi COVID. Mudah-mudahan dengan suasana COVID ini akan menambah berkah, menambah pahala juga buat kita, karena kita lebih rajin di rumah, tentunya juga akan lebih banyak beribadah. Kakak semua, COVID secara global mendunia pada saat ini, data terakhir yang saya dapatkan, ada 154 juta kasus. Next, tim. Ada 154 juta kasus. Dari 154 juta kasus itu 32, juta itu ada kematian. 131,3 juta sembuh. Dan ini saya kira varian yang terbaru yang terjadi di India, saya kira mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia. Dan salah satu prasyarat untuk tidak terjadi di Indonesia adalah bahwa kita umat Indonesia harus taat terhadap apa yang menjadi kewajiban agama dan kewajiban pemerintah, yaitu menjaga prokes, protokol kesehatan. Karena apa? Indonesia pada saat ini berada di urutan ke-18 dengan angka 1,68 juta kasus kematian dan 45,9 ribu 1,6 juta kasus. Dari 1,6 juta itu ada 45,9 ribu yang meninggal dan 1,53 juta sembuh. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Nah, kebijakan pemerintah untuk mencegah ini semua sejak awal sudah melakukan hal-hal langkah-langkah berikut. Kami juga dari pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor sampai detik ini melakukan, yaitu terlibat dalam gugus tugas. Dan sampai saat ini kami bekerja sama dengan ICE Group membagikan kepada sekitar 19 rumah sakit yang ada di Jakarta, rumah sakit rujukan, membagikan 1 juta es krim. Itu kita bagikan kepada keluarga yang sedang kena COVID, yang sedang dikarantina di berbagai rumah sakit, 19 rumah sakit itu, dan kepada teman-teman karyawan atau dokter yang menjaga di 19 rumah sakit itu. Dari kebijakan pemerintah kita tahu ada PSBB, ada Perpu COVID-19, ada stimulus pariwisata, ada pembentukan komite penanganan COVID, ada penerapan P2KM, ada sembako COVID, ada kartu prakerja, dan lain-lain sebagainya. Nah, dari beberapa langkah-langkah ini kita juga sangat turut bersedih karena beberapa bulan yang lalu, yaitu tentang sembako COVID ini ada sedikit ganjalan, ada pemimpin kita yang kurang bijak, tidak amanah memperlakukan COVID ini untuk kepentingan pribadinya atau untuk kepentingan keluarga dan kepentingan memperkaya kelompoknya. Tapi alhamdulillah sudah tertangani dengan baik oleh KPK. Beberapa hari yang lalu terjadi juga, ini hal yang sangat memalukan, yaitu tentang prokes di sebuah masjid Al-Amanah di daerah di daerah Bekasi, yaitu di salah satu kecamatan di kota Bekasi. Kejadian seorang sedang ibadah memakai masker, ini diusir oleh penjaga masjid tersebut. Saya selaku umat muslim sangat memalukan, dengan mohon maaf kepada seluruh umat muslim yang lainnya dan umat-umat yang lainnya, bahwa hal ini mudah-mudahan tidak terjadi di masjid-masjid lainnya dan tidak terjadi juga di tempat-tempat ibadah agama yang lainnya. Dan alhamdulillah kejadian ini telah ditangani secara baik oleh polsek setempat, yaitu memediasi antara korban dan pengurus masjid tersebut, dan pengurus masjid sudah berjanji tidak akan melakukan atau mengulangi lagi kesalahannya. Next, sahabat. Nah, ini kita melihat potensi pemuda Indonesia seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur juga. Ini beberapa kali dalam diskusi saya mengangkat hasil survei yang dilakukan oleh Alfara, oleh sahabat saya. Kenapa ini selalu saya tampilkan? Ini adalah sebatas pengingat kita semua bahwa yang namanya medsos ini bisa menjadi sebuah hal yang positif, tapi juga bisa menjadi hal yang sangat negatif buat kita. Kalau kita tidak bijak melakukan hal ini akan menjadi negatif buat kita, yaitu kita selalu men-share berita-berita yang sifatnya hoax atau hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sudah banyak sekali kejadian teman-teman kita, keluarga kita, sahabat kita yang berurusan dengan kepolisian karena tidak bijak menggunakan persoalan sosmed ini. Mudah-mudahan kita semua dengan beberapa kali kita mengikuti diskusi yang dimediasi oleh Kakak Hillary dan yang lainnya, ini menjadi sebuah pelajaran buat kita
bahwa kita harus bisa bertanggung jawab sekaligus bijak dalam melakukan sosmed ini. Karena apa? Karena sosmed ini bisa menjadi sebuah hal yang sangat positif buat kita, tapi juga sekali lagi bisa menjadi hal yang negatif buat kita. Di beberapa uraian disampaikan di Alfara ini, kita bisa mengidentifikasi bahwa Gen X yang kelahiran antara tahun 65 sampai tahun 80, pengguna internetnya sekitar 63%, kelompok milenial yang kelahiran 81 sampai 97 ini 88,4%, dan Gen Z 88 sampai 2010 90%. Ini artinya bahwa Gen Z ini kelompok-kelompok muda sekarang sangat tinggi sekali melakukan penggunaan medsosnya. Dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh kelompok milenial Gen Z ini berdampak positif buat persoalan anak bangsa, khususnya di masa pandemi COVID-19. Next. Nah, ini seperti yang tadi kita menjadi tema kita, apa yang bisa kita lakukan selagi mendorong semangat karya anak muda dalam problematika di tengah pandemi COVID. Yang pertama adalah kita harus mencari ilmu. Di dalam hal mencari ilmu, di dalam literasi Islam, sudah banyak sekali dalil-dalil atau qaul ulama yang mengatakan bahwa menuntut ilmu itu sangat wajib dan sangat penting. Di antaranya adalah thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, bahwa menuntut ilmu itu diwajibkan buat orang laki-laki, buat atau muslim maupun perempuan. Bahkan di dalam satu hadis dikatakan utlubi ilmi walau bisin, tuntutlah ilmu hingga sampai ke Cina. Ini berarti di zaman Rasulullah SAW bahwa beliau sudah bisa menerawang, bisa menerokong bahwa apa yang dilakukan oleh negara Cina ini tingkat kemajuannya jauh lebih dahsyat, sangat tinggi sekali, dan bahkan kita bisa buktikan sekarang ini bisa melebihi negara kita sekalipun, negara bangsa Indonesia. Oleh karenanya kita tidak usah malu, tidak usah ragu lagi bagaimana kita bisa menuntut ilmu dengan cara-cara seperti saat ini, diantaranya yaitu melakukan seminar, pelatihan, kajian daring, baca buku, dan yang lain-lainnya. Oleh karenanya saya selaku anak muda juga dan pimpinan di Gerakan Pemuda Ansor dan akan terus bahu-membahu dengan OKP keagamaan lainnya, diantaranya ada pemuda Katolik, ada pemuda Konghucu, ada pemuda Kristen, Gema Buddhis, dan agama-agama yang lain. Bagaimana kita terus bahu-membahu mencari solusi terbaik, membantu pemerintah, membantu stakeholder di masing-masing daerah untuk memudahkan anak muda kita untuk mencari ilmu. Yang kedua adalah kawan-kawan semua, kita harus punya produktivitas, yaitu membuka usaha. Saat ini saya kira banyak sekali di masa pandemi COVID yang berdampak positif, yaitu membangun kreativitas, ada inovasi juga di antara generasi muda yang ada di seluruh Indonesia, yaitu membuka usaha. Baik itu usaha yang bersifat kuliner, kopi, dan yang lain-lainnya. Kita bisa lihat di setiap jalan ke daerah-daerah kota-kota sekarang ini, kedai-kedai kopi sudah begitu booming, begitu masif, jaraknya bukan lagi 1 kilometer di antara yang lain, tapi jaraknya sudah 100 meter ya, antara satu kedai kopi dengan kedai yang lain. Ini berarti bahwa membangkitkan kedai kopi ini bagian menjadi membuka usaha, dan mudah-mudahan usaha produktif ini juga akan membantu pemerintah untuk menangani tingkat pengangguran. Yang ketiga adalah bagaimana kita sebagai anak muda, kalau kita tidak bisa membuka usaha atau yang lainnya, kita juga bisa menjadi relawan, volunteer. Kakak Hillary telah mengakui di berbagai diskusinya bahwa apa yang menjadi kesuksesan beliau menjadi anggota DPR RI termuda ini juga tidak lepas dari para volunteer atau sukarelawan yang membantu di dapilnya. Saya kira ini juga patut menjadi contoh buat kakak-kakak semua, sahabat-sahabat semua yang ikut diskusi ini untuk melebarkan sayap, memberikan virus-virus positif kepada seluruh teman-teman, keluarga-keluarga di masing-masing daerahnya untuk bisa membuka atau menjadi volunteer apapun kegiatannya yang baik, dan tentunya adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat positif di masing-masing daerah. Kita tidak usah lagi malu-malu membuka diri kita untuk menjadi sukarelawan atau menjadi relawan di apapun kegiatan yang ada di daerah kita masing-masing. Next. Selain itu, kakak-kakak semua, sahabat-sahabat semua, banyak hal yang kita bisa cerna atau bisa kita dapat, kita bisa searching di Google bahwa di COVID
ini juga akhirnya banyak melahirkan konten-konten kreator atau startup yang akhirnya saat ini menjadi booming dan ini menjadi mata pencarian tersendiri, yaitu kreatif mendapatkan penghasilan dari konten yang dari YouTuber atau yang lainnya. Kita lihat beberapa hari yang lalu, YouTuber terkaya di Indonesia telah kawin dan pernikahannya tidak tanggung-tanggung dihadiri langsung oleh Presiden Wakil Presiden. Dan mudah-mudahan siapa namanya itu saya agak lupa. Mudah-mudahan ini juga akan menjadi spirit buat kita semua, motivator buat kita semua, bahwa apapun yang bisa kita lakukan, selagi kita produktif, selagi kita punya inisiatif dan kreatif, insya Allah akan berbuahkan hal yang positif, bukan hanya bisa kita ambil buat diri kita, tapi juga bisa diambil oleh orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang selanjutnya adalah sekarang ini banyak sekali program-program di daerah-daerah, di Pemda-Pemda, di bupati, kabupaten-kabupaten yang ada di daerah kalian tempati, yaitu mengembangkan potensi daerah. Salah satunya adalah kakak-kakak semua, selain tadi kedai kopi yang saya sebutkan, paket wisata di masing-masing daerah ini saat ini sudah sangat begitu booming. Ada daerah istilahnya daerah di atas awan atau segala macam, ada masjid di atas laut atau yang lain-lainnya. Nah, saya kira ini mengembangkan potensi daerah, saya kira teman-teman semua juga harus bahu-membahu, harus proaktif ikut di dalamnya dengan stakeholder. Misalnya tadi saya sebutkan sebagai volunteer atau yang lainnya. Saya kira keterlibatan kakak-kakak semua itu bisa menjadi solusi positif buat pemerintah daerah dan buat bangsa Indonesia untuk menjadi anak bangsa untuk menangani problematika yang terjadi di masing-masing daerah. Saya kira saat ini sudah tidak usah malu-malu lagi kita untuk membuka diri, berkolaborasi dengan stakeholder, berkolaborasi dengan ormas-ormas, dengan OKP-OKP yang ada di daerah masing-masing, untuk bahu-membahu membangkitkan, membangun potensi wisata yang ada di daerah masing-masing. Khususnya misalnya di daerah Indonesia Timur, saya sering kali ke Indonesia Timur, ini potensi lautnya, potensi pantainya sangat bagus sekali, budidaya ikannya juga sangat besar sekali. Saya kalau ke Indonesia Timur, saya kira kita hindari makan yang karbohidrat, kita harus banyak makan ikan. Karena apa? Di Indonesia Timur ini penduduknya jauh lebih banyak ikannya ketimbang manusianya. Nah, saya kira potensi ikan ini kalau tidak bisa dikembangkan menjadi potensi produksi yang lebih bagus, saya kira ini akan ketinggalan dengan daerah-daerah lain. Seperti di daerah yang menjadi binaan saya, di daerah Indramayu dan Malang, ini produksi ikannya, ikan-ikan asin yang awalnya sudah tidak bisa dipakai, tapi kita kemas, kita baguskan dengan packaging yang bagus, ini menjadi nilai hasil yang sangat lebih tinggi. Ikan-ikan, apalagi di wilayah Indonesia Timur itu ikan-ikan kecil itu kalau dikeringkan jadi asin, terus diolah menjadi ikan matang dan di packing dengan bagus, saya kira ini akan cukup potensi mendapatkan nilai-nilai keuntungan, saya kira lumayan bagus. Nah, ini harus bisa dilakukan oleh kakak-kakak semua di masing-masing daerahnya. Next. Seperti yang tadi saya bilang, selanjutnya adalah kita sebagai anak bangsa, sebagai anak muda, yang tentunya sekarang ini sudah berada pada tingkat pendidikan di atas kewajiban pendidikan 9 tahun, atau minimal rata-rata mungkin sudah lulus SMA, kita harus punya karya sosial atau karya politik sesuai dengan minat dan bakat atau kemampuan kita masing-masing. Karena apa? Karena ketika kita harus melakukan ini semua, kita juga harus mengukur diri, bisa melihat jati diri kita, sebenarnya diri kita ini pasnya ada di wilayah mana. Kalau kita mau menjadi aktif di partai politik, kalau kita mau mendedikasikan kita di partai politik, dan suatu saat kita akan mencalonkan diri, kita juga harus tahu posisi kita pasnya ini untuk mencalonkan di DPR RI kah, di provinsi kah, atau di kabupaten kah. Kita tidak usah malu-malu, kalau memang potensi kita ada di kabupaten, silakan untuk mendaftarkan diri di kabupaten sesuai dengan partai politik yang menjadi keinginan kakak-kakak semua. Tentunya juga kita tidak semua ingin menggiring anak bangsa ini, sebagai pemuda ini, untuk aktif semua di partai politik. Sekali lagi, bagaimana kemampuan ini tentunya kakak-kakak semua, sahabat-sahabat semua, kawan-kawan semua yang mengetahui jati diri masing-masing. Nah, ambillah dari masing-masing jati diri itu, kembangkan
masing-masing jati diri itu untuk suatu hal yang bisa berakibat positif buat kita semua dan umumnya buat lingkungan kita berada. Di antaranya adalah kakak-kakak semua kita menjadi pemuda pelopor, yaitu mempelopori gerakan sosial, ekonomi, politik, budaya, religi, dan masyarakat. Di program-program TV, di antaranya yang saya sering lihat adalah Tik Andy, itu banyak sekali pemuda-pemuda pelopor di masing-masing daerah, dari suatu hal yang kecil itu bisa menjadi suatu hal yang besar, dan itu berdampak sangat bagus sekali, sangat positif sekali buat daerah-daerah. Dan bahkan ini bukan hanya bisa dinikmati oleh suatu hal yang lingkupnya kecil, tapi sudah bisa menasional. Yang kedua adalah kontrol sosial. Kontrol sosial ini adalah sahabat-sahabat dengan kepedulian yang tinggi, dengan artikulasi yang bagus, sahabat bisa misalnya mendirikan LSM, atau bisa mendirikan suatu hal yang bisa sifatnya mengontrol kebijakan pemerintah, atau kebijakan Pemda, atau kebijakan-kebijakan yang lainnya di masing-masing daerah yang kakak tempati. Karena apa? Karena kontrol ini juga sangat penting buat kemajuan bangsa, buat kemajuan daerah. Karena apa? Kalau pemerintah, bahkan saya pribadi di Gerakan Pemuda Ansar atau Garda Pemuda Nasdem, kalau tidak ada kontrol ini saya kira berjalannya menjadi tidak bagus sekali. Atau misalnya kakak Hillary, kakak Pak Dr. Andes Wirianto, ini juga perlu kontrol dari kita semua agar apa yang kita lakukan, kebijakan apa yang kita lakukan, kita ambil, ini semuanya bisa berdampak positif dan tidak lepas begitu saja. Oleh karenanya yang namanya kontrol dari semua stakeholder, dari semua elemen bangsa ini sangat penting sekali. Yang selanjutnya adalah kakak-kakak semua kampanye sosial politik, yaitu melakukan kampanye pencegahan penularan COVID-19, kampanye hidup bersih, kampanye cegah buang sampah, dan lain-lainnya. Hal ini pun bisa dilakukan oleh sahabat-sahabat semua di masing-masing daerah, seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat saya di NTT, Garda Pemuda Nasdem NTT. Mereka berjibaku dengan pegawai lingkungan hidup di taman wisata di sana. Hal yang sangat kecil yang bisa dilakukan oleh teman-teman Garda Pemuda Nasdem di NTT, yaitu setiap beberapa hari, yaitu yang pasti hari Sabtu dan Minggu, mereka menjadi relawan, yaitu membuang sampah, mengambil puing-puing sampah di sepanjang pantai yang ada di sana. Sampah-sampah itu nanti diklasifikasi, ada sampah yang bisa didaur ulang dan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Saya kira kegiatan ini bisa menjadi pilot project buat kakak-kakak semua yang hidupnya di pinggir pantai, dan bisa kakak koordinir misalnya di tingkat Karang Taruna atau yang lainnya untuk mobilisasi teman-teman di daerah masing-masing. Ya, itu tadi minimal bisa mengambil sampah-sampah yang yang dibuang begitu saja oleh wisatawan yang tidak bertanggung jawab. Hal ini saya kira sangat baik sekali buat teman-teman, dan kalau ini sudah bisa menjadi booming, insya Allah Pemda dan yang lain pun akan melihat apa yang menjadi karya atau kreativitas sahabat semua. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita bisa berpartisipasi politik, yaitu memajukan pembangunan melalui politik. Seperti yang tadi bilang, silakan kakak-kakak semua cari partai politik yang betul-betul bisa menjadi wadah politik buat kawan-kawan, buat kakak-kakak. Saya tidak bisa membatasi apakah kakak harus aktif di salah satu partai politik, saya kira tidak. Karena apa? Karena saya yakin semua partai politik itu punya niatan bagus, punya niatan yang baik. Nah, oleh karenanya kalau memang kakak-kakak semua punya naluri politik yang tinggi, silakan untuk aktif di partai politik yang itu bisa menjadi wadah perjuangan kakak-kakak di masing-masing daerah. Tadi pesan saya satu, kalau kakak sudah aktif di partai politik, kita juga harus bisa mengukur diri, bisa introspeksi, bisa otokritik pada diri kita. Jangan mentang-mentang kita merasa sudah punya basis massa yang kuat, akhirnya kita mencalonkan diri yang itu sebenarnya tidak pas buat kita. Kalau memang kita pasnya untuk menjadi caleg di tingkat kabupaten, silakan di tingkat kabupaten, bangun basis di tingkat kecamatan, agar nanti kelak di tahun 2024 kakak bisa menjadi caleg politik, bukan hanya menjadi calon legislatif, tapi juga caleg yang jadi, yaitu seperti kakak Hillary, menjadi calon legislatif dan menjadi anggota legislatif termuda di DPR RI. Selanjutnya, ini sesuai hasil riset dari Alfara, ada beberapa karya profesional. Next, kakak.
karya profesional ini bisa kakak lihat di sini, daftar pekerjaan atau profesi skill yang paling dicari saat ini. Ada 25 konten. Nah, saya kira ini nanti bisa dipilah oleh kakak semua. Sebenarnya kakak ini pasnya ada di poin yang mana? Ada di poin nomor 1 kah? Ada di poin nomor 15 kah? Atau poin 25 kah? Saya kira ini lagi apa yang bisa menjadi semangat kakak semua. Tentunya kakak sendiri yang bisa mencari potensi yang ada pada diri kakak semua. Nah, kalau kakak sudah bisa mengidentifikasi diri kakak sendiri, insya Allah nanti kalau kakak bisa melebarkan sayap, ini bisa bersimbiosis mutualisme dengan stakeholder atau dengan kelompok-kelompok atau OKP ormas yang ada di wilayah kakak semua. Saya kira sekali lagi potensi ini kakak sendiri yang bisa mengetahuinya, di mana pasnya sahabat-sahabat untuk bergelut, untuk mengasah kepribadian kakak semua di poin manakah. Saya kira ini sekali lagi kembali kepada jati diri kakak-kakak sendiri. Next. Karya yang selanjutnya adalah yang bisa dilakukan oleh sahabat-sahabat semua dalam rangka menopang apa yang menjadi semangat kita, mendorong semangat karya anak bangsa, anak muda dalam problematika di tengah COVID-19 ini adalah karya ekonomi. Saya kira ini menjadi bagian yang sangat penting sekali. Karena apa? Karena dengan COVID-19 banyak juga usaha-usaha yang bangkrut, gulung tikar, tapi juga tidak menutup mata bahwa banyak anak-anak kita, anak-anak muda kita dengan memanfaatkan momentum COVID-19 ini, justru usahanya semakin bagus sekali. Bisa mengembangkan sayap, di antaranya adalah kedai-kedai kopi yang tadi saya sebutkan. Yaitu menggerakkan ekonomi masyarakat sebagai seorang profesional, wirausaha, petani, nelayan, dan sebagainya yang berkualitas dan handal. Nah, seperti yang tadi saya sebut di atas, bahwa di Indonesia Timur ini sangat bagus sekali, potensi lautnya sangat tinggi sekali. Oleh karenanya saya kira sudah saatnya saat ini kakak-kakak semua bagaimana bisa mengeksplor apa yang menjadi kekayaan alam di sana, kekayaan nelayan-nelayan, kekayaan pantai yang ada di sana. Nah, kakak harus sudah mulai turun tangan, berjibaku, pelajarilah sedetail mungkin dari satu konten, dari satu kekayaan lain dengan kekayaan lain, itu bisa menjadi konten kekayaan ekonomi yang bernilai tinggi. Nah, saya kira nanti kita bisa berdiskusi lebih panjang apa yang harus bisa kita lakukan. Dan insya Allah untuk menggerakkan itu semua, nanti kakak sahabat kita, Pak Dirjen, Pak Direktur Wiranto juga insya Allah akan bisa membantu untuk mensiarkan, mempublish apa yang menjadi hasil-hasil kreatif kakak-kakak semua ini untuk dipasarkan di media online. Yang selanjutnya adalah bagaimana menggunakan teknologi informasi pada semua sektor pekerjaan usaha. Nah, ini yang saya maksud adalah nanti Pak Wirianto juga bisa membantu kakak-kakak semua bagaimana apa yang menjadi hasil karya kakak-kakak semua dari profesionalisme kakak-kakak, dari wirausaha kakak-kakak ini bisa dipasarkan menjadi pasar nasional. Saya kira ini nanti bisa dimediakan lewat media informasi, dan insya Allah saya yakin Kakak Wiranto bisa membantu kita semua. Kebetulan Menkominfo ini juga saat ini adalah kader Nasdem, Kakak Joni Plate, yang itu juga berasal dari Indonesia Timur. Yang selanjutnya adalah karya akademis. Saya aku yakin mungkin dari antara sekian banyak peserta yang hadir di sini, atau keluarga kita, atau kakak kita, atau keluarga kita yang lain, ada menjadi dosen, menjadi tenaga pekerja di kampus, atau yang lainnya. Saya kira ini juga menjadi pilihan kakak-kakak semua, bagaimana kita bisa mengaktualisasikan diri kita menjadi sebuah hal yang berdampak positif, yaitu menjadi karya akademisi. Karya akademik adalah diantaranya melakukan kajian-kajian tematik dan konkret bagi pengembangan dan kemajuan masyarakat. Nah, ini juga bisa saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Karya akademik ini bisa juga kakak tularkan menjadi kajian ilmiah tentang persoalan kelautan, persoalan pegunungan, atau yang lain-lainnya. Karena potensi laut, potensi gunung, maupun potensi yang lain, kalau di saya misalnya daerah Karawang itu potensi berasnya sangat tinggi sekali, bahkan menjadi lumbung padi di wilayah Jawa Barat. Nah, ini saya kira lewat karya akademik ini bisa menjadi suatu hal yang jauh positif. Misalnya sekarang ada jenis-jenis varian-varian padi yang lebih unggul,
atau nanti sesuai dengan akademik kalian, misalnya karya udang atau segala macamnya, itu menjadi satu hal yang punya potensi bisnis jauh lebih tinggi sekali. Mendorong penggunaan teknologi dan bioteknologi bagi perkembangan pertanian. Nah, ini lagi-lagi biotek ini, teknologi ini sangat baik sekali, dan insya Allah saya kira petani-petani dan yang lain-lainnya di Indonesia ini tidak kalah majunya dari negara-negara tetangga. Nah, oleh karenanya kemajuan ini juga harus diikuti oleh kita semua sebagai anak muda, sebagai anak bangsa, agar kita tidak gaptek dengan kemajuan itu. Kita jangan sampai menjadi penonton di tengah hiruk pikuknya kemajuan di bangsa kita sendiri. Semoga kita juga bisa menjadi punya peranan penting di dalam era kemajuan tersebut. Yang ketiga adalah sadar dalam memaksimalkan tridharma perguruan tinggi. Nah, kakak-kakak yang menjadi dosen, menjadi guru, atau menjadi pokoknya yang punya kaitannya dengan dunia pendidikan. Kemarin kita habis saja melakukan Hari Pendidikan Nasional. Mudah-mudahan ini menjadi semangat, spirit buat kita semua. Nah, pada saat ini misalnya teknologi menjadi bagian yang sangat penting di dalam dunia pendidikan, yaitu dengan belajar di rumah, tidak belajar langsung atau belajar online. Nah, oleh karenanya saya kira kita juga sebagai akademisi atau sebagai guru itu harus punya kreativitas, inovasi-inovasi yang sifatnya mendidik. Karena apa? Kalau kita tidak bisa inovasi yang tinggi, saya kira anak didik kita akan memenuhi tingkat kejenuhan yang sangat tinggi sekali, belajar lewat handphone atau segala macamnya. Nah, ini perlu kreativitas yang lainnya. Saya kira ini sebagai pengantar diskusi kita, mudah-mudahan ini tidak menjadi pemuas buat kakak semua, karena kalau kakak sudah puas, saya kira nanti tidak akan bertanya pada saya atau ke narasumber yang lainnya. Sekali lagi, selamat mengikuti diskusi ini. Khairin nas anfa'uhum linnas, thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin muslimat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hairul Amri atas pemaparan materinya. Saya sapa narasumber kita, Ibu Hillary Brigita. Apakah sudah hadir? Halo, ya udah. Oke, selamat sore Ibu. Gimana Bu, kabar Bu? Ya puji Tuhan baik, tapi lagi alergi banget, jadi haram maklum kalau agak bengkak-bengkak kelihatannya. Baik, boleh. Oke, karena Ibu sudah hadir, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu untuk menyampaikan materi selanjutnya. Saya persilakan Ibu Hillary Brigita. Oke, baik. Terima kasih banget untuk kesempatan yang diberikan, teman-teman khususnya yang dari Sulawesi Utara atau yang mungkin bukan dari Sulawesi Utara. Perkenalkan, nama saya Hillary Brigita Lasut, anggota DPR RI, fraksi Partai Nasdem, Komisi 1, Dapil Sulawesi Utara. Saya hari ini diminta untuk memberikan sedikit pandangan soal bagaimana mendorong semangat karya anak muda dalam problematika di tengah pandemi COVID-19. Teman-teman, sebenarnya mendorong semangat karya anak muda ini seringkali nggak saya gabungkan dalam satu kalimat ya, karena seharusnya semangat anak muda itu tidak perlu lagi didorong. Semangat anak muda itu dari awal memang selalu menjadi center of power, di mana orang bahkan mungkin nge-charge power dari semangat anak muda gitu loh. Sayang sekali kalau seandainya di Indonesia anak-anak muda kita sepertinya masih merasa kurang terdorong atau masih butuh didorong untuk membuat hal-hal yang baru. Tapi memang ada hal yang membuat kita dapat pengecualian, karena di saat ini kita sedang mengalami pandemi global. Pandemi COVID-19 yang sudah masuk mewabah di negara ini sudah lebih dari 1 tahun, udah mau hampir 2 tahun ya, dan sehingga akhirnya kita harus ada social distancing lah, harus ada PSBB lah, ada total lockdown lah di beberapa daerah di dunia, dan sekarang udah ada juga namanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Udah banyak sekali lah ya hal-hal yang kita upayakan sebagai bangsa dan negara untuk bersatu, di mana kalau kata bioskop XX1 bilang itu dengan saling menjauh kita saling menjaga gitu ya. Tapi lalu bagaimana dengan karya? Bagaimana dengan apa yang harus kita perbuat secara produktif selama masa pandemi ini? Sekali lagi saya mau tegaskan, Mbak Ariel Tatum pernah bilang bahwa this is a global pandemic. This is not a productivity competition gitu loh.
Memang kita tidak sedang berlomba-lomba menjadi produktif atau lomba siapa paling berhasil selama masa pandemi. Kita saat ini semua berprioritas untuk menyelesaikan pandemi dulu. Dan memang banyak yang akhirnya merasa masa mudanya hilang. Kita kehilangan masa muda, kita kehilangan waktu, kita kehilangan waktu yang panjang juga untuk kita berkarya, untuk meniti karir kita, untuk kita berkuliah secara langsung, belajar secara langsung, dan lain sebagainya. Dan ini sepertinya secara sosiologis pada manusia memang walaupun kita mulai terbiasa, tetapi manusia secara dasarnya merupakan makhluk sosial yang selalu ingin bergaul dan berbaur gitu ya. Dan dengan begitu karena hubungan kerja atau hubungan sosial yang mengharuskan kita saling berinteraksi ini ditahan, akhirnya kita harus ada dalam situasi yang dimana kita punya sense of crisis atau pemahaman dan kepekaan untuk menghadapi krisis begitu ya. Memang tidak selalu dalam hidup ini, tapi memang kita selama pandemi ini sangat terasa. Seperti sekarang ini, sense of crisis dalam masa perang biasanya mendorong orang-orang, khususnya laki-laki, untuk berjuang, misalnya ya, meninggalkan rumah, keluarganya, untuk angkat senjata berperang melawan musuh. Tapi dalam menyikapi penyebaran pandemi COVID-19 seperti saat ini, justru yang terjadi sebaliknya, yaitu seorang menjadi pahlawan ketika kita harus memiliki inisiatif untuk stay at home, untuk menjaga jarak, mengikuti program 5M, dan that is how easy untuk bisa menjadi hero di masa pandemi. Dan memang kalau kita lihat menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan lain-lain itu sepertinya belum berbuah banyak ya. Kita belum 100% bebas dari pandemi, tapi ada cara lain juga di mana kita bisa berkarya di masa pandemi. Kita akan mungkin fokus ke arah digital saat ini ya. Teman-teman di sini mahasiswa, saya yakin teman-teman ada yang bisa main piano, ada yang bisa main gitar, ada yang bisa desain, ada yang bisa gambar gitu ya. Sebenarnya kita tidak benar-benar terkunci di masa pandemi ini, malah kalau kita melihat dari sudut pandang digital, kita bisa we can find that we are even more exposed to bigger market. Kayak benar-benar kita sebenarnya kalau kita melihat dari sudut pandang digital, malah masyarakat ketika berpindah dari offline kemudian semua beralih ke online, itu malah teman-teman punya pasar yang lebih besar untuk dieksploitasi. Contohnya begini, ada teman-teman yang bisa bahasa Inggris atau bisa bahasa Jepang. Teman-teman tahu misalnya aplikasi fastwork.id misalnya. Fastwork ini aplikasi di mana kita bisa memperjualbelikan jasa kita, jasa profesional kita, seperti gambar, seperti content creating, seperti fotografi, seperti bahkan les bahasa Inggris. Kita bisa jual jasa kita, desain interior, ada desain konstruksi, ada banyak sekali. Dan juga ada website-website seperti Ruang Guru yang membuka kesempatan bagi kita untuk mengajar dan berbagi ilmu sembari juga mencari pemasukan tambahan selama pandemi. Juga begitu juga dengan Tokopedia dan Bukalapak, aplikasi-aplikasi buatan anak bangsa ya. Buatan anak bangsa yang benar-benar sebenarnya memberikan kita kesempatan, kita bisa berjualan online, ada aplikasi dropshipper dan lain sebagainya. Ini yang benar-benar gimana ya? Sebenarnya kalau kita lihat dari sudut pandang digital, kita malah lebih terekspos. Kita dapat kesempatan yang lebih besar. Dimanapun kita berada di dunia, kita bisa melakukan aktivitas produktif karena difasilitasi oleh perkembangan digital. Ada juga seperti aplikasi Titipku. Titipku itu adalah aplikasi buatan anak bangsa asal Jogja, di mana kita bisa mempromosikan UMKM, kita bisa upload foto dan informasi tentang UMKM, dan juga akhirnya nanti ketika kita berbelanja dari sana atau ketika kita mengupload, kita dapat komisi dari situ. Ini bahkan sangat-sangat membantu untuk anak-anak yang benar-benar ingin bekerja, ingin cari pemasukan. Dan ada banyak sekali aplikasi-aplikasi lain yang bisa membuat kita sebenarnya terhubung lebih besar dan lebih luas dengan dunia, gitu ya. Dan bahkan saat ini kita melihat
misalnya teman-teman yang dokter bisa mulai memberikan konsultasi lewat aplikasi-aplikasi mitra dari Kementerian Kesehatan seperti Halo Dokter atau Halodoc begitu ya. Dan jadi kita melihat sebenarnya kalau kita pandang dari sisi positif, kita lebih terekspos. Masyarakat lebih standby di handphonenya. Dan ketika kita berjualan, kita mempromosikan sesuatu, ketika kita bertransaksi, pada dasarnya kita punya market yang lebih besar. Bagaimana kita memanfaatkan sosial media, kita memanfaatkan YouTube untuk buat konten-konten kreatif, kita bisa membuat, kita juga bisa berjualan gitu ya. Dan hal-hal ini sebenarnya harus diambil sebagai momentum dan juga sebagai pendorong untuk anak muda supaya anak-anak muda Indonesia khususnya dari Sulawesi Utara mau mulai untuk bergerak. Kita berusaha menyadari, tanam dulu mindset bahwa kita anak muda. Anak muda itu seharusnya semangatnya tidak perlu didorong sebenarnya. Sebenarnya semangatnya sudah menggebu-gebu dari diri sendiri. Karena ya namanya kita muda, yang perlu kita rubah adalah cara berpikir kita. Banyak yang mulai berpikir malas usaha, malas kerja, malas ini, malas itu. Akhirnya kemudian 10 tahun berjalan, kita bahkan sampai kehilangan waktu dan kesempatan untuk membuat karya kita. Dan nanti ketika kita sudah berumur misalnya 60 tahun, 70 tahun, kita kemudian kaget. We've done nothing. Kita benar-benar tidak berbuat apa-apa begitu ya. Dan bisa saja kita menggunakan alasan pandemi dan lain sebagainya. Tetapi aktivitas-aktivitas digital dan juga aplikasi-aplikasi yang sudah dibuat oleh anak bangsa banyak ya, itu sebenarnya membuat kita tidak punya alasan untuk tidak bergerak. Nah, maka dari itu kalau kita lihat memang untuk penggunaan kata produktif sendiri itu sebenarnya tidak mutlak soal cari duit aja begitu ya. Jika kita melihat kata produktif dari KBBI itu artinya satu, bersifat atau mampu menghasilkan dalam jumlah besar misalnya ya. Dan kedua, memberi hasil atau manfaat. Dan yang ketiga itu mampu menghasilkan secara terus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru. So, sebenarnya kita nggak perlu fokus hanya cari uang aja begitu ya untuk masa pandemi. Walaupun itu akan sangat berguna karena kita bisa membantu keluarga. Tapi kalau misalnya kita di sekolah atau di kuliah saja kita belum benar begitu ya, dan orang tua sudah susah payah bayar uang kuliah, bayar uang sekolah, dan kita kemudian tidak fokus di situ, itu akan sangat-sangat salah. Pastikan kita bisa dan mampu untuk berada di posisi balance antara produktif secara akademis, produktif secara tanggung jawab di rumah untuk housework, dan benar-benar juga bisa mempergunakan kesempatan pandemi ini untuk lebih produktif, misalnya membuat lagu, berkarya, menulis jurnal atau memasak misalnya ya, mencoba membuat kue, mencoba membuat hal-hal yang misalnya kita bisa lihat bahkan dari TikTok sekarang ya, ada DIY ini, DIY itu, bisa kita berolahraga, memperbaiki kesehatan kita, atau membuat barang kerajinan, membuat konten media sosial, juga membuat forum kajian diskusi, hadir dalam seminar seperti ini, dan juga yang paling keren adalah mereka yang kemudian berhasil membangun startup. Nah, teman-teman, kalau kita melihat sebenarnya ada banyak sekali kesempatan. Tinggal sekarang saya berharap ada anak-anak muda yang mau untuk ikut terlibat. Kemarin saya contohkan, saya kemarin memberi jalur kepada organisasi Liga Mahasiswa untuk dibesarkan di Sulawesi Utara. Saya dengan Kakak Aam, pembicara yang saya hormati Kakak Aam, kita sama-sama dari Garda. Tetapi kemudian saya menjadi salah satu fasilitator untuk Liga Mahasiswa, dan kami mendukung semua anak-anak Liga Mahasiswa yang punya mimpi besar, misalnya mencalonkan diri jadi ketua HMI, mencalonkan diri jadi ketua BEM, mencalonkan diri jadi ini, jadi itu, membuka lapangan usaha, membuat kegiatan-kegiatan positif. Dan hal ini kami lakukan untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak muda mulai mengembangkan diri dan mulai melatih diri untuk melek politik. Itu juga hal yang sangat positif, begitu ya. Sehingga tentunya diharapkan buat teman-teman, khususnya dari Sulawesi Utara dan khususnya anak-anak muda, kami berharap bisa kemudian banyak ikut bergabung, banyak ikut terlibat di dalam Liga Mahasiswa, di dalam ada Garnita, ada Garda Pemuda Nasdem. Ini adalah organisasi-organisasi yang akan melatih kalian untuk bisa produktif, untuk bisa punya ide dan tidak takut untuk mengeluarkan ide, karena kami akan provide
menjadikan itu jadi kenyataan. Kemarin tiba-tiba ada yang punya ide, Kak, gimana kalau kita bagi-bagi takjil? Oke, kita provide. Kita bawakan takjilnya, kita siapkan atributnya. Kak, kita bikin seragam. Oke, kita siapkan. Kak, kita bermimpi pengen bikin mahasiswa berprestasi. Oke, kita siapkan. Semuanya kita siapkan. Selama ide tersebut terstruktur dan orang tersebut atau anak tersebut bisa mengajak teman-temannya untuk bersama-sama sepakat mengajukan kepada Liga Mahasiswa untuk membuat kegiatan itu. Kemarin ada yang mau mencalonkan diri sebagai ketua HMI, saya bilang oke, bangga sekali saya, dan kamu akan maju dari Liga Mahasiswa. Kami akan mendukung kamu 100%, semua yang mendukung kamu bisa kita ajak bertemu, kita fasilitasi untuk diskusi, kita siapkan merchandise-nya, kita bantu untuk bisa lebih dekat dengan teman-teman dari HMI, dan kami berusaha untuk memfasilitasi supaya anak-anak muda di Sulawesi Utara itu tidak takut untuk bermimpi, tidak takut untuk punya imajinasi, dan tidak takut untuk berkarya begitu ya, karena banyak orang takut berpolitik, takut berkarya, karena mereka merasa mereka bukan siapa-siapa. Orang-orang kadang merasa kita masih muda, belum punya uang, belum punya ini, belum punya itu, dan akhirnya mengurungkan niatnya untuk berkarya. Maka dari itu teman-teman, pada dasarnya kita bisa sama-sama memulai dari semangat dulu. Dari semangat dulu, dari mindset dulu, semangat bahwa kita tahu bahwa kita bisa, kita anak muda. Ada salah satu good book, buku yang bagus yang menuliskan bahwa jangan biarkan seseorang menganggap engkau rendah karena engkau muda begitu ya. Dan lakukanlah semua yang kamu lakukan seperti kamu lakukan itu untuk Tuhan. Sehingga kita tidak perlu takut kita siapa, ketika kita punya yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi bersama dengan kita, tentunya kita tidak perlu takut dan gentar. Nah, makanya teman-teman dalam kesempatan ini kita sangat berharap bahwa ada semangat yang baru yang bisa dikeluarkan dari teman-teman, mungkin ide-ide baru apa yang teman-teman impikan. Mungkin ada teman-teman yang pengen bergabung Garda Pemuda Nasdem, Liga Mahasiswa, atau Garda Wanita Nasdem. Garda Wanita kami khususkan untuk perempuan, dan kami berfokus kepada advokasi dan juga penanganan hukum, dan juga bantuan hukum kepada kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan. Dan semuanya itu kami buat dan kami usahakan bersama dengan semua anggota Garnita agar supaya ada wadah bagi anak-anak muda, bagi perempuan untuk bisa melakukan hal-hal yang produktif dan hal yang berguna buat masyarakat. Jadi semangat teman-teman, wadahnya banyak, organisasinya banyak, dan mungkin kalau saya sih partainya cuma satu ya, yang saya tahu seperti ini begitu ya. Dan kalau saya dari Partai Nasdem, kami juga memberikan kesempatan untuk anak-anak muda yang ingin serius berpolitik. Kami berpolitik tanpa mahar. Siapa yang ingin jadi anggota DPRD provinsi, jadi anggota DPRD kabupaten kota, datanglah sama-sama dengan kita, mulailah merintis di partai supaya kalian bisa juga berproduktif selama masa pandemi seperti ini. Dan kami akan bantu supaya teman-teman bisa terus semangat, bisa punya mimpi yang besar, dan bisa jadi generasi bangsa yang terbaik yang akan membangun Indonesia jadi negara yang luar biasa. Mungkin itu dari saya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya kirim salam hormat yang sebesar-besarnya. Pertama-tama buat Kakak Aam ya. Terima kasih banyak Kakak Aam sudah menyempatkan diri dan juga sudah meluangkan waktu untuk bisa kemudian bicara, ngobrol, dan juga sharing dengan anak-anak muda Sulawesi Utara khususnya, dan juga anak-anak muda berbakat lainnya dari seluruh Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Direktur IKPMK Kemenkominfo RI, Bapak Wirianto. Saya ucapkan terima kasih karena sudah mau berbagi, sudah mau sharing, dan juga sudah mau ikut terlibat dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara. Salam sejahtera buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat buat yang mau berbuka. God bless. Terima kasih Bu Hillary Brigita Lasut atas materi yang telah disampaikan. Cukup menarik ya. Jadi tadi kalau boleh saya tangkap, jangan seorang pun menganggap statement itu menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi memang yang muda ini harus penuh dengan kreativitas. Tadi juga Pak Wirianto juga mengatakan memang harus kreativitasnya harus ada di dalam segala apa yang kita kerjakan. Demikian juga tadi Pak Hairul juga mengatakan kreativitas itu memang harus kita tunjukkan sebagai anak-anak muda Indonesia yang punya prestasi tinggi. Selanjutnya kita akan masuki sesi tanya jawab. Saya sapa dulu teman-teman di
Kepulauan Talaut, Manado, Bitung, Melangwane, Tomohon dan lain-lain. Boleh dibuka? Cap on kameranya. Oke. Wah, ini hebat ini. Teman-teman kita sangat antusias ini ya. Ada 3 orang ini. Boleh saya sapa nomor 16. 18 apa 16 pertama ini yang resen nih? 18. Boleh memperkenalkan diri. Nanti selanjutnya nomor 112 dan yang terakhir 12 ya, 12 ya. 12, ini ada 4 ini. Kita lanjut aja sampai 4 saja. 3 dulu, oke 3 dulu. Saya persilakan untuk nomor 18 memperkenalkan diri, nama, dan dari wilayah mana. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Argaldo Sembong dari Sulawesi Utara. Ya, silakan. Bertanya apa, Pak? Dalam membuat suatu karya, pasti kita sebagai anak muda memiliki hak dan kewajiban maupun batasan. Yang menjadi pertanyaan saya, apa saja sih landasan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban maupun batasan bagi kita sebagai pemuda dalam membuat suatu karya. Terima kasih. Selanjutnya boleh nomor 112 dilanjut. Dari mana, wilayahnya, namanya, silakan. Silakan 112. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kakak-kakak sekalian. Nah, saya tertarik dengan apa yang disampaikan pemateri dari Gus Hairul, yang dimana di situ disinggung ada beberapa faktor untuk kita para pemuda supaya bisa terjun dalam dunia perpolitikan. Nah, di situ kan disinggung masalah sosial kontrol atau menjadi kontrol untuk sebuah kebijakan atau lain sebagainya. Nah, kita tahu bersama, ini hanya minta tanggapan untuk kepada, mungkin lebih terarah ke Gus. Jadi, kan kita tahu bersama, saya sebagai mahasiswa juga, kita tahu bersama kan menjadi sebuah kewajiban, sebuah tanggung jawab moral untuk kita para mahasiswa, supaya bisa mengontrol segala sesuatu kebijakan yang ada. Nah, melihat situasi dan kondisi hari ini, beberapa kejadian atau lain sebagainya, itu ada kejadian-kejadian yang mungkin menghalang kita para pemuda-pemudi untuk bisa melakukan sebuah tindakan-tindakan atau sebuah kontrol sosial untuk kepada masyarakat, untuk kepada pemerintahan hari ini ataupun segala sesuatu mengenai kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Nah, itu ada beberapa faktor penyebab mungkin yang menghalangi kita para mahasiswa untuk supaya menindaklanjuti segala kebijakan yang dibuat. Mungkin terhalangi oleh situasi dan kondisi COVID-19 hari ini. Nah, itu yang pertama ingin minta tanggapan kepada Gus. Yang kedua, mungkin secara keseluruhan kepada pemateri, melihat situasi dan kondisi hari ini, saya dari Kabupaten Talaut, kelahiran di sana, saya melihat beberapa pemuda-pemudi yang ada di sana, khususnya di kampung saya yaitu Kalongan. Nah, di sana para pemuda itu mungkin belum bisa mengalurkan segala kreativitas para pemuda-pemudi di sana. Mungkin terhalangi oleh segala birokrasi yang mungkin menghalangi segala
pergerakan atau kreativitas daripada pemuda-pemudi yang ada di sana. Nah, itu yang membuat suatu dilematis untuk kita para pemuda, supaya kita sudah mempunyai konsep untuk segala apa yang harus kita perbuat, tapi mungkin belum mempunyai wadah, belum mempunyai suatu apa istilahnya, tempat lah untuk kita menyalurkan segala kreativitas yang ada. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih dari kakak-kakak. Tabe, kembalikan. Terima kasih. Selanjutnya nomor 12. Saya persilakan nama dan dari wilayah mana. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi perkenalkan, nama saya Dalton Pahat. Saya dari salah satu kampus di Manado, yaitu kampus Universitas Kristen Indonesia Tomohon. Jadi sesuai tema yang ada, bagaimana kita mendorong semangat karya anak muda dalam problematika di tengah pandemi COVID-19. Sedangkan yang kita ketahui bersama, realita yang ada di zaman ini, di zaman industri 4.0 ini, sebagai manusia, bahkan sebagai kaum muda, kita dipaksa untuk bergerak cepat. Tapi di sini kita seolah-olah dihalangi dengan keadaan yang ada, yang kita ketahui bersama dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Jadi mungkin hanya ingin meminta petunjuk bagaimana contoh yang konkret, bagaimana kita sebagai kaum muda dapat bergerak cepat, kita dapat mengerti soft skill kita ini sebenarnya di mana, tapi kita dibatasi dengan pandemi COVID-19 yang ada. Yang kedua, juga tadi sempat disinggung politik dari pembicara kita, Kak Hillary. Mungkin hanya ingin meminta petunjuk ya, dalam dunia kampus, kita tidak hanya belajar politik, tetapi tidak menutup kemungkinan kita sudah berpolitik, apalagi ketika kita akan masuk dalam organisasi mahasiswa. Jadi hanya ingin meminta petunjuk bagaimanakah cara kita berpolitik dengan baik, apalagi di masa kita yang masih muda ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih atas pertanyaan dari 3 penanya. Mungkin kalau pertanyaan pertama ini boleh saya sampaikan kepada kedua narasumber kita, Pak Wiryanta dan Ibu Hillary, terkait berdasarkan landasan-landasan hukumnya. Lalu yang kedua itu mungkin langsung tanggapan langsung dari Pak Hairul, kebijakan-kebijakan dan juga kreativitas kita ini, anak-anak muda ini terkendala dengan birokrasi. Yang ketiga, pertanyaan ketiga, ada kegiatan konkretnya seperti apa dalam kondisi COVID, lalu bagaimana berpolitik yang baik. Ini juga langsung kepada Ibu Hillary secara khusus. Saya persilakan pertama kepada Pak Wiryanta, boleh? Lanjut nanti Ibu Hillary, dan nomor 3 nanti Pak Hairul. Silakan Pak Wiryanta. Pak Wiryanta. Belum siap? Boleh saya lanjut langsung kepada Ibu Hillary kita. Silakan Ibu. Oke, baik. Jadi pertama-tama adalah batasan hukum apa yang bisa membatasi kreativitas anak muda dalam berkarya. Sebenarnya anak muda itu bisa berkarya sebebas-bebasnya selama tidak melanggar hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan berbagai hukum-hukum lainnya yang berhubungan dengan hukum publik dan hukum privat. Kalau anak-anak hukum tahu di Indonesia mungkin kita semua masyarakat dianggap memahami dan mengerti hukum, dan apapun yang mungkin tersosialisasi maupun tidak dianggap sudah paham dan mengerti. Sehingga basically untuk membatasi diri kita selama kita tidak melakukan yang aneh-aneh, yang bagaimana kita melakukan segala sesuatu, misalnya informasi yang kita berikan, penyebaran berita yang kita berikan, misalnya semuanya itu tidak melakukan tidak termasuk melakukan misalnya penghinaan kepada bangsa, negara atau pejabat tinggi negara, dan hal-hal yang tersangkut dengan hal hukum-hukum pidana dan hukum perdata. Sebenarnya kita bisa berkreasi apa aja gitu loh. Tidak ada batasan tertentu selain hukum yang akan yang akan bisa membatasi karya anak muda. Sebenarnya kalau kita bicara soal batasan landasan hukum apa aja,
ada banyak sekali landasan hukum yang memberikan kita hak untuk kita berkarya begitu ya. Kita bisa baca di Google apa aja daftar hak asasi manusia, apa aja daftar hak-hak politik, bagaimana seorang manusia berhak dipilih dan memilih gitu loh. Dan sebenarnya kalau kita bicara apa saja, saya tidak akan mampu untuk jabarkan satu persatu. Tapi kita bisa Google, membunuh dilarang, misalnya kan, melakukan penghinaan dilarang, melakukan penyebaran hoax dilarang. Jangan sampai kita berkarya tapi kemudian menimbulkan berita hoax, atau berkarya tapi merugikan salah satu pihak. Selama kita tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan negara, basically you can do anything. There is a lot of options. Kayak benar-benar nggak pernah anak-anak muda, oh kalian berkarya cuma boleh nyanyi ya, nggak boleh, atau bikin lagu ya, kalian nggak boleh bikin puisi gitu. There's no such thing. Jadi tetap semangat dan untuk berkarya, banyak-banyak research dan banyak baca di internet apa-apa saja. Misalnya kasus-kasus orang-orang misalnya di TikTok nih, contohnya ya, banyak kan kasus yang lihat, oh di TikTok ada yang melakukan penghinaan atau melakukan hal-hal yang sepertinya atau menyampaikan berita-berita yang ujaran kebencian dan lain sebagainya. You don't have to do that, kan? Kita nggak perlu melakukan itu untuk berkarya. Jadilah anak-anak muda yang punya karya, yang punya standar. Ketika berkarya kita punya standar kelas tertentu di mana kita dalam berkarya tidak boleh merugikan orang lain, kita tahu batasan-batasan etika dan moral, kita tahu batasan-batasan hukum, kita tahu bagaimana seharusnya kita ketika kita berkarya, kita tidak boleh menyakiti hati dan lain sebagainya. So, selama itu bertujuan baik, tidak menyakiti pihak manapun, bukan hanya niatnya tidak menyakiti ya, tetapi benar-benar perbuatannya tidak menyakiti, you can do anything. Jangan berbuat sesuatu yang akan merugikan negara walaupun itu menguntungkan kamu. Jangan melakukan sesuatu yang akan membuat sakit orang lain atau merugikan sesama walaupun itu menguntungkan kamu. Kalau teman-teman yang punya ada niatan mau bikin konten, mau bikin TikTok, mau bikin akun YouTube misalnya, isilah dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang membangun, jadilah pembawa damai. Karena teman-teman sudah banyak pembawa chaos di Indonesia, sudah banyak pembawa chaos di dunia. We have to bring peace. Kita butuh pembawa-pembawa damai. Dan saya harap teman-teman yang mau berkarya bisa benar-benar memahami itu dan mempatrikan itu dalam diri, bahwa kita sangat membutuhkan orang-orang yang mampu untuk mempersatukan Indonesia dan bukan meruntuhkan. Kita butuh teman-teman yang mampu berkarya, yang karyanya bisa membuat Indonesia semakin utuh, semakin kuat bersatu, semakin saling toleransi, semakin saling memahami, bukan orang-orang yang malah ingin Indonesia terpecah belah, masyarakat dengan pemerintahnya. Boleh kritis, tetapi jadilah kritis dan memberikan kritik yang membangun. Bukan hanya sekedar mau tenar, cari panggung, kemudian malah merusak citra pemerintah, merusak citra organisasi atau partai, merusak citra orang lain. Kalian bisa jadi tinggi tanpa harus merendahkan orang. Kalian bisa jadi hebat tanpa harus menjelekkan orang lain. Jadi itu batasan-batasan yang kalian perlu tahu. Jadi balik lagi ya, tidak melanggar hukum, tidak menyakiti orang lain, tidak merugikan negara dan merugikan sesama, bertujuan untuk membawa damai. Oke? Mungkin dan pertanyaan selanjutnya, tadi maaf moderator, bisa diulang lagi pertanyaannya biar clear? Terkait dengan kreativitas, dia terkendala oleh birokrasi. Lalu kegiatan konkretnya apa yang harus bisa dilakukan dalam masa COVID? Selanjutnya berpolitik yang baik itu seperti apa? Oke, kreativitas yang terhambat birokrasi. Yes. Kreativitas, saya masih agak rancu ya kalau dibilang kreativitas terhambat birokrasi. Karena namanya itu kreativitas. Kreativitas itu muncul ke permukaan dengan segala cara yang kreatif, yang bahkan mungkin bisa melampaui birokrasi. Kalau masih terhalang dengan birokrasi, mungkin masih kurang kreatif, begitu loh. Kita bisa muncul dengan hal-hal yang luar biasa, dengan ide-ide yang cemerlang, dan ide-ide yang brilian. Karena pertama, mostly kita semua punya handphone. Kita bisa memberi, kalau benar-benar isu yang kita angkat, benar-benar sangat urgent, dan benar-benar merupakan hal yang patut didukung oleh masyarakat, pastinya kita bisa sampaikan itu kapan saja, sertakan data, sertakan bukti, dan bawa itu dengan cara-cara kreatif. Misalnya banyak sekarang anak-anak muda dengan cara kreatif ya. Instagram saya sudah kayak
lembaga pengaduan begitu ya, sama-sama dengan Garnita, mereka tahu cara yang kreatif bagaimana untuk mempublikasikan atau memberikan efek jera terhadap orang-orang yang melakukan tindakan pidana, misalnya kekerasan, bullying. Dengan cara kreatif mereka lapor ke saya biar diupload, mereka lapor ke Lambe Turah biar diupload. Itu termasuk cara yang kreatif. Dan untuk sebenarnya anak muda tidak akan terlalu dibatasi oleh birokrasi ya, karena mungkin apa yang jadi mungkin jalannya masih salah, jalurnya masih salah. Kalau di birokrasi masih terhambat, coba konsultasikan dengan kami, dengan partai, dengan organisasi kemahasiswaan, dengan LSM, bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan support dari pemerintah atau dari birokrat setempat. Misalnya pengen teman-teman tadi misalnya pengen bikin lapangan basket misalnya, tapi terhalang birokrasi. Mungkin proposalnya masih salah, atau mungkin cara penyampaiannya masih salah. Mungkin kita masih belum sempurna dalam membuat atau menyusun permintaannya, sehingga bisa lewat wakil rakyat, bisa lewat LSM, dan bisa lewat sebenarnya organisasi lain. Atau mungkin kita bisa datang ke dinas dan menyampaikan dinas pendidikan atau dinas pemuda dan olahraga misalnya kalau ada ya, itu akan sangat membantu sehingga kita bisa produktif dengan cara yang kreatif dan juga nggak salah arah atau nggak kebingungan. Kalau masih pada bingung, bisa join Liga Mahasiswa atau Garda Pemuda Nasdem atau Garda Wanita supaya bisa dibantu untuk bisa sama-sama menggolkan harapan-harapannya. Dan selanjutnya untuk bagaimana berpolitik yang baik. Guys, saya sangat kecewa sekali beberapa waktu lalu sempat disampaikan bahwa di kampus ketika mengikuti BEM dan ketika mengikuti organisasi kemahasiswaan dilarang untuk berpolitik. Teman-teman harus ingat bahwa setiap warga negara Indonesia ketika dia menjadi warga negara di atas usia 17 tahun, dia punya hak politik di mana dia bisa memilih dan dipilih. Dia bisa mengikutsertakan dirinya dalam kepengurusan partai politik, dia bahkan bisa mengikutsertakan dirinya dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat demokrasi lainnya. Saya selalu sampaikan bahwa di Amerika saja seseorang itu harus terdaftar sebagai either independent atau Republikan atau Demokrat. Jadi sangat disayangkan kalau di Indonesia organisasi kemahasiswaannya membatasi anak-anak muda untuk berpolitik. Dan berpolitik yang baik itu bagaimana? Yang non-transaksional. Politik yang baik, yang paling sulit untuk dinyatakan adalah politik yang tidak transaksional sifatnya ya, tidak hanya sekali bayar, tetapi politik yang mendatangkan ide dan gagasan. Jadi benar-benar kita dipilih atau kita memilih karena ide gagasan yang diberikan, karena sosok yang bersangkutan punya harapan yang akan dibawa untuk masyarakatnya. Ketika misalnya ketua BEM kita datang dengan ide-ide cemerlang, dengan kapasitas yang luar biasa, dia mampu untuk mengumpulkan orang-orang penting, mensupport kegiatan kalian, misalnya contohnya ya, itu akan sangat-sangat berguna. Kalian bisa menghormati orang ini karena dia punya sesuatu dalam dirinya, begitu ya. Jadi jangan sampai politik yang baik itu kemudian kita samakan dengan politik yang mana yang paling bayar dia aja lah gitu. No, harus orang yang didukung secara kapasitas. Dan kembali ke figur dan kembali kepada partai. Namanya politik di Indonesia untuk independen masih sangat sulit. Jadi kita tentunya pasti membahas dari sisi figur dan partai. Pilihlah partai dan pilihlah figur untuk bisa membimbing kalian dan mengarahkan kalian agar supaya punya prinsip-prinsip politik sendiri, prinsip-prinsip pembangunan sendiri yang akan membuat kalian jadi anak-anak muda yang extraordinary. Nah kayak yang lainnya yang cuma udahlah nggak ngerti dia siapa, daripada bingung pusing, yang bayar aja 150.000 toh, yang paling gampang yang di rumah orang ada 5 kepala, berapa satu kepala yang mau bayar? Jangan begitu. Yang non-transaksional adalah yang terbaik karena tentunya dia akan berpikir untuk mengembalikan itu kepada masyarakat. Saya dulu secara pribadi sering saya sampaikan, dorang aja bilang kita caleg modal sosmed. Cuma datang bawa 300.000 di pasar, belanja rica tomat bawang, kok foto. Tapi habis itu, setelah itu saya sangat merasa bahwa saya berada di posisi ini bukan karena uang. Saya tidak pernah membeli masyarakat, sehingga akhirnya ketika saya hadir di tengah masyarakat, saya memiliki niatan untuk memberikan kembali apa yang sudah menjadi kepercayaan masyarakat. Harus membanggakan masyarakat, harus muncul di tengah masyarakat. Jadi jangan sampai teman-teman nanti abis itu giliran cari anggota DPR,
ya sorry Nen, nggak bisa dihubungi, nggak bisa dicari, nggak bisa diajak komunikasi, nggak bisa apa-apa. Ketika ada isu nasional misalnya, cari Pak dia di mana, tunggu anggota DPR apa nih, masyarakat bertanggapan. Tidak bisa dicari, tidak bisa ditemukan, hilang begitu saja, bagaikan ditelan bumi, karena dia merasa hak politiknya, hak politik kalian, hak politik masyarakat dia sudah bayar dengan 200.000 satu kepala, begitu. Jadi guys, politik yang baik, politik non transaksional, mulai dari organisasi kampus, make sure semua yang mencalonkan diri, mempersiapkan dirinya dengan baik, dan juga memberikan best version of themselves untuk bisa diberikan kepada masyarakat dan teman-teman sekitar. Oke. Baik, selanjutnya tanggapan dari Pak Hairul dari penanya nomor 112 tadi terkait dengan kebijakan-kebijakan. Saya persilakan Pak Hairul. Pak Hairul masih di mute, belum di ya. Baik, Kak Moderator. Saya teringat bahwa di Sulawesi Utara itu ternyata selain kaya akan pantainya yang ditumbuhi oleh ikan-ikan, juga kaya tentang pisang. Setiap ke warung, kedai-kedai kopi pasti ada makanan pisangnya. Perlu diingat kakak-kakak semua, sahabat-sahabat semua, pisang itu salah satu tanaman yang semuanya bisa memberikan manfaat buat kita, buat manusia. Tidak ada satu pun dari buah pisang, dari tanaman pisang itu yang bersifat negatif. Semuanya sangat positif. Salah satu kelebihan pisang adalah, saya kebetulan sarjana pertanian, Pak Moderator. Nah, hamparan dari Sulawesi itu semuanya ada di hasil pisang. Pisang adalah salah satu tanaman yang tumbuhnya selalu beranak pinak dan selalu bergerombol antara satu dengan yang lainnya. Dan rata-rata ketika dia melahirkan, tanda petik ya, beranak pinak, itu selalu hidup anaknya. Jarang ada yang mati. Satu itu. Yang kedua, semua yang ada di dalam tanaman pisang itu sangat bermanfaat. Mulai dari akarnya, kedebongnya, buahnya, daunnya, sampai jantung pisangnya itu sangat bermanfaat. Ini artinya bahwa, sahabat-sahabat semua, secara filosofi, bahwa kita juga harus bisa hidup seperti pisang. Kita harus hidup bergerombol dalam artian berkolaborasi antara yang satu dengan yang lainnya. Tadi kakak bilang ada sedikit hambatan. Saya kira betul kata kakak Hillary, ini bukan hambatan. Mungkin kurang bergaulnya kakak terhadap komponen yang lainnya. Nah, kalau kita sudah bisa hidup seperti pisang, kita bisa mendedikasikan seluruh hidup kita untuk kepentingan umat, untuk kepentingan gereja, untuk kepentingan umat ibadah yang lainnya. Kita tidak boleh memikirkan kepentingan pribadi kita semata. Boleh memikirkan, tapi ini bagian kecil saja dari kepentingan kehidupan kita. Pisang ini, kembali kepada filosofi pisang, adalah bagaimana dia bisa berbuah, bisa hidup dan berbuah, dan juga bisa beranak pinak. Ini untuk kepentingan yang lebih luas. Itu filosofi pisang salah satunya. Itu artinya bahwa kehidupan kita sehari-hari, kita harus punya komunitas kehidupan, kita harus punya kelompok, dan dari kelompok itulah kita punya kreativitas, punya inovasi, suatu hal yang bisa menghidupi orang lain, yang bisa bermanfaat buat orang lain. Seperti itu. Tawaran-tawaran yang tadi saya berikan adalah untuk kehidupan kita, kreativitas kita ini bukan hanya di masa pandemi, tapi juga di masa-masa yang lain adalah, salah satunya adalah kita bisa menjadi akademisi, bisa boleh menjadi pengusaha, bisa juga menjadi politisi, seperti itu. Nah, kalau kita bisa menjadi politisi, menjadilah politisi yang baik seperti kakak Hillary. Di usianya sangat muda sudah menjadi anggota DPR RI tanpa meninggalkan dunia akademiknya. Itu. Karena apa? Karena kalau kita sudah berpolitik, jadilah kita politisi yang santun. Jangan sampai kita untuk memenuhi kepentingan politik kita selalu menggunakan politik identitas, menyalahkan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya, menyalahkan partai politik yang satu dengan partai politik yang lainnya. Seperti halnya di Pilpres kemarin, begitu habisnya partai politik saya, sama juga partai politik kakak Hillary, Nasdem, dianggap partai penipu lah, Metro TV dianggap Metro Tipu lah, karena menyuarakan hak-hak yang itu betul-betul menjadi penyeimbang kepentingan masyarakat sebagai edukasi siar politik. Seperti itu. Kata Sayyidina Ali, Abi Thalib mengatakan, mereka yang bukan saudaramu dalam iman, mereka adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Nah, itulah nilai-nilai kesantunan kita dalam berpolitik. Bagaimana kita bisa membangkitkan diri kita
mengejawantahkan diri kita sebagaimana filosofi pisang tersebut. Coba kakak perhatikan, pisang itu semuanya sangat bermanfaat, tidak ada yang tidak bermanfaat. Sampai kita ngopinya pun dengan pisang itu sampai lupa waktu. Karena saking enaknya pisang tersebut. Nah, bagaimana kita bisa melakukan hal-hal ini untuk menjadi sebuah kekayaan kita, sebuah kemanfaatan yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Pilihan-pilihannya itu sangat banyak sekali. Yang menjadi akademisi silakan menjadi dosen, silakan menjadi guru, mulai dari guru TK, guru SD, SMP, dan lainnya. Kampanyekan kebaikan-kebaikan yang ada di daerah sahabat. Yang menjadi pengusaha, menjadilah pengusaha yang santun, pengusaha yang baik, tidak membodohi rakyat, tidak membohongi rakyat. Yang menjadi pedagang di pasar, silakan dagang yang baik, tidak mengurangi timbangannya dikasih beban yang agak menceng-menceng dikit, yang harus 1 kilo menjadi setengah 9 kurang 1 on misalnya, kan menjadi 9 on ya. Nah, karena apa? Karena yang namanya kebaikan, dimanapun kita kehidupannya itu pasti ada nilai kebaikan. Begitu sebaliknya, dimanapun ada kehidupan, kalau kita bisa sisi negatif, pasti di situ ada nilai-nilai negatif. Saya aku yakin semua yang ada ikut webinar ini adalah bagaimana kita bisa menciptakan kebaikan-kebaikan itu untuk berguna pada orang lain. Tadi saya bilang, kembali lagi kepada filosofi, saya bisa, kalau kita bisa menjadi akarnya, jadilah akar yang baik. Bagaimana kita bisa menghidupi batang kita, agar batang ini bisa tumbuh bagus. Kalau batangnya sudah bagus, istilahnya kedebong, kalau di saya, kedebongnya sudah bagus, insya Allah akan berdaunnya juga bagus. Kalau daunnya sudah rindang bagus, insya Allah nanti saya yakin, buahnya pun akan bagus. Kalau sudah bagus, nanti bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Begitu. Bagaimana pilihan kita? Apakah kita mau menjadi akar, penjaga akar? Kalau di dalam politik adalah yang menjaga basis itu adalah akar rumput di desa-desa. Akar rumput ini bisa kakak menjadi aktif di LSM, aktif di Karang Taruna, aktif di HMI tadi kakak Hillary bilang, aktif di Ansor, aktif di Pemuda Hindu, aktif di Pemuda Katolik. Kalau di mahasiswanya ada PMKRI, Satuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Kalau di Kristennya ada GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Kalau di Hindunya ada KMHDI, Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. Kalau di Budanya ada Hikmah Budi, Himpunan Keluarga Mahasiswa Buddhis Indonesia. Nah, pilihan politik ini lebih lanjut, kalau kakak bisa menjadi pilihan menjadi batang pisang, itu juga sangat baik sekali. Batang. Jadilah batang tubuh sebuah organisasi, sebuah kehidupan di masing-masing daerah itu menjadi yang bisa mengayomi, bisa mengeluarkan daun-daun pisang itu, bahkan buah-buah pisang itu yang baik. Gitu. Kalau kakak mau melocot bisa menjadi daunnya, jadilah pengayom, jadilah payung kehidupan untuk sesama semuanya agar baik, terhindar dari panas-panasnya fog, terhindar dari hujannya hujatan, terhindar dari segala macam himpitan-himpitan kehidupan yang itu bersifat negatif. Kalau Anda sahabat mau memilih menjadi buahnya, silakan Anda untuk selalu berkreatif agar buah pisang itu bisa nilai produksinya lebih bagus. Tidak hanya bisa dimakan ketika matangnya saja, tapi bisa juga menjadi olahan yang baik. Misalnya digoreng, dikemas menjadi keripik pisang, atau segala macamnya, itu bisa nilai tumbuh yang bagus. Nah, pilihan-pilihan ini saya kira sahabat-sahabatlah yang bisa memiliki, bisa mengatur, menjaga ritme. Karena apa? Dalam filosofi orang, ketika kita memakai baju, pakailah baju yang sesuai dengan ukuran kita. Tidak harus mahal, tapi yang penting pas dan cocok untuk dipakai. Apalah baju mahal harganya, beli di Grand Indonesia, beli di Matahari, dengan harga yang mahal, tapi kalau tidak pantas kita pakai. Nilai-nilai kepantasan inilah yang tentunya yang bisa mengukur itu adalah diri kakak-kakak semua, diri-diri sahabat semua. Yang terakhir yang saya ingin katakan bahwa semua di dalam kondisi COVID ini, kita jangan jadikan COVID ini menjadi batu sandangan kita. Kakak Hillary bilang tadi, Kakak Dianto juga bilang, bagaimana di dalam kondisi COVID ini itu menimbulkan kreativitas, inovasi kita. Contoh kasus adalah, dengan COVID ini, saya bisa akhirnya bermuajahah, bisa berdiskusi dengan kakak-kakak yang ada di Talaut sana, ada di Sangihe sana, di pulau-pulauan yang ada di Sulawesi Utara. Kalau tidak ada COVID, saya yakin saya tidak bisa silaturahmi seperti ini. Karena apa? Saya harus berkunjung ke sana. Kalau saya harus berkunjung ke sana, berapa jam, berapa hari, berapa bulan mungkin harus saya kunjungi makan waktu. Tapi karena ada COVID seperti ini, akhirnya kita bisa bersilaturahmi via Zoom ini. Nah, inilah nilai positif yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita ambil dari Zoom ini.
Ini juga bisa menjadi nilai yang negatif buat kita ketika kita menyebarkan hoax, menyebarkan berita, konten-konten berita yang tidak bisa ditanggungjawabkan. Jadi seperti itu. Terakhir saya ingin mengungkapkan, ada pepatah Arab mengatakan, izal fatah hasba'i wa kullu ma lam yataqil mustafi. Tingginya derajat seorang anak muda adalah dilihat dari mimpinya, dilihat dari cita-citanya, dilihat dari angan-angannya. Ketika anak muda sudah tidak punya cita-cita, tidak punya mimpi, tidak punya angan-angan, dia akan menjadi sampah masyarakat. Tidak ada nilai gunanya. Oleh karenanya, marilah kita punya mimpi yang besar, punya cita-cita yang tinggi, punya harapan yang tinggi, agar kita bisa menjadi pohon pisang, agar kita bisa menjadi daun pisang, agar kita bisa menjadi buah pisang, agar kita bisa menjadi tubuh batang pisang yang bisa bermanfaat, bukan hanya buat diri kita, tapi juga buat orang lain. Terima kasih. Saya kira di Indonesia Timur sudah waktunya berbuka puasa ya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hairul atas tanggapannya. Berhubung waktu semakin mendekati berbuka puasa, untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya mungkin kita batasi dan kita akhiri. Saya meminta untuk closing statement dari dua narasumber kita. Pertama, saya minta closing statement dari Ibu Hillary, masih on cam? Ibu Hillary. Oke. Kalau begitu, lagi buka puasa mungkin. kalau begitu saya minta Pak Hairul untuk closing statement. Saya persilakan. Closing statement saya, jadilah manusia yang bermanfaat buat manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia anfa'uhum, memberikan kemanfaat buat orang lain. Terima kasih. Ibu Hillary. Jika belum, Pak Wira boleh, Pak Wirianta silakan closing statement Pak. Ya, terima kasih Bang Manik. Saya sama seperti Gus Hairul tadi ya. Adik-adik saya, generasi muda, jadilah manusia Indonesia itu yang bermanfaat bagi dirimu, bagi keluargamu, bagi bangsamu, dan juga tentu saja bagi keyakinan agamamu. Terima kasih. Baik, ya, Ibu kita sudah hadir. Saya persilakan Ibu Hillary untuk memberikan closing statement Ibu buat teman-teman kita, anak-anak yang penuh semangat pada hari ini. Saya persilakan Ibu. Baik, saya selalu punya closing statement yang sama biar bisa terpatri di pikiran teman-teman dan anak-anak muda ya. Ayo semangat, produktif, jangan takut untuk berkarya, majulah di bidang-bidang yang kalian rasa risky seperti politik, pemerintahan. You can do that. Ingat bahwa ketika orang-orang baik, anak-anak muda yang masih idealis takut untuk berpolitik, takut untuk duduk dalam jabatan strategis, dalam pemerintahan, dalam bidang politik. Kalau misalnya semua orang baik sudah ketakutan untuk berada di situ, lama-lama orang jahat semua isinya. Hanya akan ada sisa orang jahat di dalamnya. Dan kalau begitu sampai kapan kita akan berharap Indonesia bisa punya pemerintahan yang baik? Sampai kapan kita akan berdoa Indonesia bisa berubah menjadi negara yang maju? Maka dari itu kita harus mulai dari diri kita. Terus bersemangat, jangan biarkan pandemi membatasi teman-teman. Jadikan pandemi sebagai momentum kita untuk mencari jati diri kita, untuk mencari di mana bidang kita bisa berguna untuk bangsa dan negara. Dan selalu ingat bahwa di luar sana banyak sekali orang-orang yang membutuhkan teman-teman, anak-anak muda yang punya mimpi besar buat Indonesia, yang punya visi luar biasa buat bangsa. Jangan sampai karena merasa diri kecil, merasa diri muda, kemudian membatasi mimpi, cita-cita, dan semangat kita untuk berguna bagi bangsa dan negara dan masyarakat sekitar kita. Semangat terus teman-teman, you can do it. Sekali lagi ya, Keranta sebentar. Silakan Pak Hairul. Saya pesan kepada semua sahabat-sahabat peserta, pesan saya jangan takut untuk membesarkan orang lain.
niscayanya ketika kita sudah membesarkan orang lain adalah sedang membesarkan diri kita sendiri. Terima kasih. Baik. Ibu, ini tadi ada tiga penanya. Mohon Ibu memberikan yang terbaik. Tiga penanya, yang terbaik siapa Bu? Boleh Bu, boleh dipilih Bu dari tiga penanya itu? Mungkin yang bertanya soal politik yang baik ketika di kampus ya. Politik yang baik itu seperti apa? Kalau saya Baik, berarti nomor 12 tadi ya, baik. Lalu urutan kedua Ibu? Urutan kedua bisa bagaimana kita berkarya tapi terbatas birokrasi, bagaimana kita menyalurkan mimpi dan ide kita dengan cara-cara kreatif. Baik, berarti nomor 112. Demikian acara kita. Kita berikan aplaus kepada seluruh narasumber dan keynote speaker kita. Selanjutnya, jika teman-teman ingin mengulang kembali atau ingin melihat kembali kegiatan ini, boleh menonton atau mengikuti kembali di channel YouTube DJIKP Kominfo atau Berkah Karya Bersaudara. Dan selanjutnya kita akan buka kamera kita semua. Silakan untuk buka kamera semua peserta. Kita akan foto bersama. Sudah buka semua kamera? Sudah siap semuanya kamera? Kita akan hitung. Siap, hitung. Oke, hitung. Hitung. Mulai. 1, 2, 3. Ya. Lagi, kita hitung lagi. Ya. Coba. Kita hitung lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Setelah ini saya serahkan kembali ke Mbak Reska. Terima kasih untuk Saudara Ranto M. Hamanik yang sudah memandu acara webinar kita pada sore hari ini sebagai moderator. Acara selanjutnya adalah penyerahan plakat oleh panitia, di mana penyerahan plakat akan diberikan secara simbolis diwakili oleh moderator kita, masih Saudara Ranto. Penyerahan plakat pertama diberikan kepada Bapak Wiryanta MA PhD keynote speech kita pada hari ini. Terima kasih Pak Wiryanta sudah menyempatkan hadir secara online di webinar pada hari ini. Berikutnya penyerahan plakat kepada Ibu Hillary Brigita Lasut, SA, LLM, sebagai narasumber kita pada hari ini. Terima kasih Ibu Hillary yang sudah menyempatkan waktunya memberikan ilmu dan pesannya kepada kita semua pada sore hari ini. Terakhir, penyerahan plakat kepada Bapak Muhammad Hairul Amri sebagai narasumber kita juga. Terima kasih Bapak Hairul yang sudah menyempatkan dan menyediakan waktu memberikan ilmu kepada kita semua dan memberikan informasi yang menginspirasi kita semua. Terima kasih.
Baik, terima kasih panitia yang sudah menyerahkan plakat untuk narasumber dan keynote speech kita. Alhamdulillah, acara webinar kita pada hari ini telah selesai dan berjalan dengan baik. Sampai jumpa lagi di webinar berikutnya. Salam sehat selalu dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Saya Reska Mahesa mohon undur diri. Sampai jumpa lagi di webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.